Hutan Kalimantan selalu menyimpan misteri. Pepohonan menjulang tinggi menutup langit, akar-akarnya menggulung seperti ular, dan suara-suara aneh sering terdengar di malam hari. Bagi warga sekitar, hutan bukan hanya tempat mencari nafkah juga tempat yang dihormati dan ditakuti. Tersebutlah seorang pria bernama Darmawan. Ia pendatang dari Jawa Timur yang merantau ke Kalimantan untuk mengubah nasib. Awalnya, Darmawan hanyalah kuli angkut kayu di sebuah perusahaan kecil di pinggiran Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Ia bekerja keras siang dan malam, menyusuri hutan, menebang pohon, dan memikul batang kayu dengan tangan penuh luka. Gajinya pas-pasan, cukup untuk makan dan membayar kontrakan petak kecil. Namun, dalam waktu 3 bulan saja, kehidupan Darmawan berubah drastis. Ia mendadak menjadi pengusaha kayu yang kaya raya. Ia punya alat berat sendiri, truk pengangkut, gudang, kayu besar, bahkan kontrak langsung dengan perusahaan asing. Rumahnya kini berdiri megah di atas bukit, lengkap dengan mobil mewah di garasi dan penjaga berseragam di gerbang. Warga sekitar takjub dan heran, dari mana Darmawan bisa secepat itu naik kelas. Banyak yang menduga ia dapat warisan atau menemukan jalur ilegal penebangan liar. Namun tak ada yang benar-benar tahu. Darmawan sendiri tak pernah bicara banyak. Ia selalu tampak serius, jarang tertawa, dan matanya seperti menyimpan beban besar. Hingga suatu malam, ketika seorang warga bernama Paraji, tetua kampung yang disegani duduk bersama Darmawan di serambi rumah besar itu, rahasia mulai terungkap. "Aku tahu kau bukan cuma kerja keras. Tak ada orang yang bisa punya 7 alat berat dalam 3 bulan hanya dari keringat," ucap Pak Raji perlahan, menatap Darmawan dengan sorot tajam. Darmawan terdiam. Ia menatap gelas kopinya, lalu berkata lirih, "Pak Raji, aku memang bukan hanya kerja keras, tapi aku juga tak pernah minta ini." Malam itu, Darmawan bercerita, 3 bulan sebelumnya, saat masih menjadi pekerja kasar, ia tersesat di dalam hutan saat hendak mencari kayu gaharu. Hujan deras mengguyur dan sinyal ponsel hilang total. Ia berjalan berjam-jam, lalu akhirnya jatuh ke tepi sungai, kelelahan dan pingsan. Dalam mimpinya, ia melihat seekor buaya putih raksasa. Matanya merah menyala, muncul dari tengah sungai. Buaya itu berbicara dengan suara berat dan gaung yang menggema. "Manusia, kau ingin kaya?" Darmawan yang dalam mimpi merasa tak punya pilihan mengangguk, "Beri aku tumbal 1 nyawa setiap tahun, maka aku akan berikan hutan ini padamu." Ketik. Darmawan terbangun. Ia masih berada di tepi sungai, tapi tubuhnya kering dan bersih. Anehnya, di sebelahnya terdapat tas berisi dokumen, sertifikat lahan hutan, dan uang tunai dalam jumlah besar. Ia sempat mengira ini semua hanya mimpi, tapi hari-hari berikutnya membuka kenyataan yang mengejutkan. Ia mulai mendapat tawaran kerjasama dari entah siapa. Bank memberinya pinjaman tanpa jaminan. Proyek penebangan berjalan lancar. Semua izin terbit begitu saja. Bahkan ada pejabat yang datang sendiri menawarkan kerjasama. Darmawan semakin kaya, namun ia tidak lupa dengan perjanjian dalam mimpinya. Di tahun pertama, ia menyembelih seekor kambing dan melemparkannya ke sungai sebagai tumbal. Ia tak tahu apakah itu cukup. Di tahun kedua, ia melemparkan patung manusia dari kayu, dibalut pakaian, dan membaca mantra yang ia dapat dari dukun lokal. Namun di tahun ketiga, sesuatu yang mengerikan terjadi. Anak pertamanya, Raka, yang baru berusia 10 tahun, menghilang sepulang sekolah. Warga kampung mencari kemana-mana, polisi dikerahkan. Hingga 3 hari kemudian, tubuh Raka ditemukan di pinggir sungai tempat Darmawan dulu bertemu buaya putih itu tanpa kepala. Istrinya menjerit
dan jatuh pingsan. Darmawan mengurung diri di kamar selama 3 hari. Ia tak makan, tak bicara, hanya duduk memeluk foto anaknya. Malam keempat, ia berteriak histeris dan lari ke jalan, telanjang, sambil menggumam, "Bukan aku yang mau, bukan aku yang mau." Sejak saat itu, Darmawan dikabarkan gila. Ia tinggal di sebuah rumah kosong di pinggir hutan, jauh dari keramaian. Rumah megahnya terbengkalai, bisnis kayunya hancur. Istrinya pulang ke Jawa membawa 2 anak lainnya. Orang-orang kampung kini tak lagi menyeberang sungai itu. Jika hari sudah gelap, mereka percaya di bawah air yang tenang itu masih ada siluman, buaya putih yang menanti tumbal berikutnya. Setelah kejadian mengerikan yang menimpa Raka, suasana kampung berubah mencekam. Tak ada lagi anak-anak bermain di tepi sungai. Bahkan nelayan yang biasa memancing di sana memilih pindah ke sungai lain, meski harus menempuh jarak lebih jauh. Mereka takut, sangat takut. Semenjak Darmawan kehilangan akal sehatnya, rumah besarnya dibiarkan kosong. Rerumputan liar tumbuh lebat, kaca jendela pecah karena hujan dan angin, dan suara burung hantu sering terdengar di malam hari dari atap rumah itu. Beberapa orang yang nekat melintas di depan pagar rumahnya saat malam mengaku melihat sosok bayangan putih di teras, kadang duduk, kadang berdiri, memandangi jalan. Orang-orang percaya arwah Raka belum tenang. Ada pula yang mengatakan itu bukan arwah, tapi utusan dari siluman buaya putih yang kini terus mengintai karena perjanjiannya belum lunas sepenuhnya. Sementara itu, Darmawan yang tinggal di gubuk kecil di pinggir hutan mulai berubah. Walaupun tak lagi sepenuhnya sadar, kadang-kadang ia bicara sendiri, menyebut nama Raka, menyabat kata tumbal, dan mengulang-ulang. Tahun keempat. Siapa lagi? Siapa lagi? Pak Raji, tetua kampung, yang pernah mendengar pengakuan Darmawan saat masih waras, merasa gelisah. Ia tahu bahwa perjanjian itu tak main-main. Siluman bukan makhluk yang bisa ditipu. Jika Darmawan tidak memberi tumbal seperti yang disyaratkan, bisa jadi kampung mereka akan ikut terkena bencana. Dengan rasa tanggung jawab, Pak Raji pergi menemui seseorang yang ia kenal dari masa lalu, Busaroh, seorang dukun tua yang sudah lama mengasingkan diri ke hutan dalam. Konon, katanya, Busaroh pernah mengusir siluman harimau hitam di pedalaman Kalimantan Barat dan selamat dari amukan banjir besar karena perlindungan gaib. Pak Raji menempuh perjalanan sehari penuh, menyusuri hutan lebat, menyeberangi sungai kecil, hingga akhirnya sampai di pondok kayu tua beratap ijuk yang ditumbuhi lumut. Di sana, Busaroh sudah menunggunya, siluman buaya itu. Dia sudah diberi makan darah manusia. Dia tak akan berhenti sampai semua yang terikat perjanjian itu mati atau membayar dengan nyawa, ujar Busaroh dengan suara parau paci. Raji terdiam. Apakah bisa dihentikan? Tanyanya dengan penuh harap. Busaroh menarik napas panjang. Bisa, tapi mahal harganya. Harus ada yang bersedia menggantikan tumbal itu dengan sukarela. Pekroji tahu, itu artinya seseorang harus mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Darmawan dan keturunannya yang tersisa. Tapi siapa yang mau? Sementara itu, Darmawan mulai mengalami mimpi yang sama berulang-ulang. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tepi sungai, dan buaya putih muncul lagi, lebih besar dari sebelumnya. Kali ini, suaranya lebih keras, menggema di seluruh hutan. Kau ingkar janji, Darmawan. Kau bayar dengan kambing. Kau tipu dengan boneka kayu. Aku tidak makan binatang. Aku makan jiwa. Kau masih punya anak. Istrimu masih hidup. Bayar, atau kau lihat semuanya mati. Darmawan terbangun dengan tubuh penuh keringat. Ia memegangi kepalanya yang berdenyut, lalu menangis sejadi-jadinya. Ia sadar perjanjiannya belum lunas, dan kini siluman itu akan datang lagi, mencari nyawa yang dijanjikan.
Di tempat lain, istrinya, Ibu Dini, yang kini tinggal di Jawa bersama dua anaknya, mulai mengalami kejadian aneh. Anak keduanya, Raihan, mengigau setiap malam. Ia dan menangis. Katanya melihat buaya putih masuk ke dalam kamarnya lewat mimpi. Buaya itu bilang, "Aku gantian sekarang." Ibu Dini ketakutan dan segera mencari bantuan. Ia menghubungi Pak Raji karena hanya ia satu-satunya orang yang dulu dipercaya Darmawan. Pak Raji segera menyusun rencana. Ia harus membawa Darmawan kembali ke sungai tempat pertama kali perjanjian itu dibuat. Di sana, menurut Busaroh, ada satu upacara pemutusan perjanjian yang bisa dilakukan jika Darmawin bersedia menanggung semua dosa dan menyerahkan seluruh hartanya sebagai penebusan. Namun, dalam perjalanan kembali ke kampung untuk menemui Darmawan, peristiwa aneh terjadi. Di tengah malam, di jalan kecil antara hutan dan desa, mobil yang ditumpangi Pak Raji dan dua pemuda kampung tiba-tiba berhenti mendadak. Mesin mati, lampu padam. Dari dalam gelap, suara gemuruh air terdengar. Lalu muncul suara berdecak seperti sisik diseret di atas aspal. Pemuda di belakang menjerit, "Pak, itu buaya putih." Dan benar saja, dari balik semak muncul buaya raksasa berwarna putih susu. Matanya merah, lidahnya menjulur seperti ular. Makhluk itu tidak menyerang. Ia hanya menatap mereka, lalu menghilang begitu saja ke arah sungai. Pak Raji sadar, waktunya semakin dekat. Tahun keempat hampir tiba. Dan buaya putih belum kenyang. Hari itu, langit mendung. Awan gelap bergulung perlahan di atas kampung kecil di pinggir hutan Kalimantan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin kering berdesir membawa aroma tanah basah dan bau amis seperti darah. Warga desa mulai risau. Binatang-binatang peliharaan bersembunyi, ayam tak berkokok, dan anjing menggonggong sepanjang malam tanpa sebab. Pak Raji tahu, tanda-tanda itu bukan kebetulan. Siluman buaya putih sudah mendekat lagi. Setelah melihat sendiri penampakan buaya raksasa yang muncul di tengah jalan malam itu, ia makin yakin bahwa mereka tak bisa menunggu lebih lama. Maka, bersama dua orang pemuda yang masih berani ikut, Pak Raji kembali ke gubuk tempat Darmawan tinggal. Saat mereka tiba, Darmawan sedang duduk diam di tepi sungai, memandangi arus air yang mengalir tenang. Matanya kosong, rambutnya kusut, wajahnya kurus, seperti orang yang tak lagi mengenal dunia. Tapi ketika Pak Raji menyebut nama Raihan, anak keduanya, Darmawan menoleh pelan. Sorot matanya berubah. Kali ini ada ketakutan dan penyesalan. Siluman itu datang lagi, kan? Bisiknya lirih. "Dia mau anakku yang satu lagi." Pak Raji mengangguk pelan. "Masih ada jalan, Darmawan. Tapi kau harus berani membayar." Darmawan menggigil. Ia tahu semua kekayaannya datang dari darah. Ia tahu bahwa dosa ini bukan hanya miliknya, tapi sudah menyeret keluarganya ikut menderita. Ia tak ingin kehilangan anaknya lagi. Apa yang harus kulakukan? Malam itu, Busaroh datang ke kampung untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Warga kampung berkerumun melihat perempuan tua berjubah hitam itu turun dari perahu kecil bersama bungkusan kain merah yang mencurigakan. Ia tak bicara dengan siapa-siapa, hanya menuju langsung ke gubuk Darmawan, lalu menatap wajah lelaki itu lama, sangat lama. "Kau ingin putuskan perjanjian?" tanya Busaroh tanpa basa-basi. Darmawan mengangguk. "Kau harus korbankan semua yang diberikan oleh siluman itu. Harta, rumah, tanah, alat berat, kendaraan, dan kemewahan. Tak boleh ada satupun yang tersisa. Tapi lebih dari itu, kau harus serahkan darahmu sendiri." Darmawan terdiam. "Apa maksudmu?" "Siluman hanya kenyang
oleh nyawa. Kalau kau ingin dia berhenti mengejar keluargamu, kau harus beri dia darah pembuat perjanjian. Darahmu sendiri, tapi bukan mati. Hanya cukup untuk membuatnya puas. Malam ritual ditentukan di pinggir sungai tempat Darmawan dulu ditemukan. Setelah mimpi pertamanya, warga kampung berkumpul dalam diam. Tak banyak yang berani datang. Hanya segelintir yang tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sebagian besar hanya mengira ini semacam tolak bala biasa. Bu Saroh mulai menggambar lingkaran dari arang dan tanah liat di atas pasir basah. Di tengah lingkaran itu, Darmawan duduk bersila, mengenakan kain putih. Di hadapannya diletakkan mangkuk tanah liat besar berisi air sungai, cermin kecil, dan seikat daun ilalang yang diikat tali merah. Bu Saroh mulai membaca mantra kuno dalam bahasa Dayak tua. Suaranya pelan, seperti bisikan, lalu makin lama makin cepat dan keras. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Api dari obor di sekitar upacara bergoyang hebat. Sebagian padam. Tiba-tiba air sungai meluap, tapi anehnya tidak membanjiri daratan melainkan membentuk pusaran air besar seperti lubang hitam di permukaan sungai. Dari dalamnya muncul suara geraman rendah, lalu dua mata merah menyala. Siluman buaya putih muncul kembali. Besar, jauh lebih besar dari yang pernah dilihat siapapun. Kulitnya putih pucat, seperti kapur basah. Giginya panjang-panjang, dan air di sekitarnya mendidih. Makhluk itu tidak berbicara. Ia hanya menatap Darmawan. Dari tatapan itu saja, tubuh Darmawan mulai gemetar, matanya berkoka-koka, dan keringat membasahi seluruh tubuhnya. Aku siap. You kept Darmawan. Lirih, tapi jelas. Ia mengambil pisau kecil dari tangan Bu Saroh, lalu menggores lengannya sendiri, membiarkan darahnya menetes ke dalam mangkuk di depannya. Darah itu bercampur air sungai, dan berubah menjadi hitam. Pusaran air berhenti. Buaya itu mendekat, pelan-pelan, lalu tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Tak ada suara, tak ada percikan air. Semuanya sunyi. Upacara selesai, tapi yang terjadi setelahnya lebih mengejutkan. Keesokan harinya, rumah megah milik Darmawan terbakar habis tanpa sebab. Tak ada api, tak ada petir, tak ada korsleting. Warga yang melihat mengatakan rumah itu tiba-tiba mengeluarkan asap dan api membubung seperti kobaran neraka. Semua alat berat Darmawan di lokasi penebangan hutan terperosok ke tanah, seolah-olah bumi menelan semuanya. Tanah, tempat gudang kayunya, berdiri retak dan tak bisa ditanami lagi. Semua kekayaannya musnah dalam satu malam. Namun, sejak malam itu, mimpi buruk Raihan berhenti. Tak ada lagi bayangan buaya putih. Tak ada lagi suara di kamar. Ibu Dini pun tak merasa diawasi lagi. Semua kembali tenang. Darmawan memutuskan untuk pergi meninggalkan Kalimantan. Ia berkata pada Pak Raji sebelum berangkat, harta bisa dicari, tapi nyawa anak tak tergantikan. Aku harus menebus ini semua sampai akhir hayatku. Ia pindah ke sebuah pesantren kecil di Jawa Timur. Kini ia hidup sebagai penjaga kebun, bekerja, membersihkan halaman, dan merawat tanaman. Wajahnya lebih tenang, walau kesedihan masih tergurat di sana. Di kampung itu, kisah tentang siluman buaya putih masih diceritakan turun-temurun, bukan sekadar legenda, tapi peringatan bahwa kekayaan yang datang dari darah pasti akan dibayar lebih mahal dengan air mata, dengan nyawa, atau dengan jiwa yang tak pernah tenang. Puluhan tahun sebelum Darmawan menginjakkan kaki di Kalimantan, jauh di pedalaman hutan rimba Kalimantan Tengah, hiduplah sebuah suku kecil yang dikenal dengan nama suku Punan Beringin. Mereka hidup selaras dengan alam, tak pernah menebang pohon, dan percaya bahwa setiap sudut hutan dihuni oleh roh-roh.
penjaga yang tidak boleh diganggu. Suku ini tinggal di sekitar sungai besar yang sekarang dikenal sebagai Sungai Baranting. Sungai itu lebar, dalam, dan tenang. Tapi tak ada satupun dari mereka yang berani mandi atau memancing di tengah sungai. Meskipun airnya tampak jernih dan penuh ikan, bagi suku Punan Beringin, sungai itu keramat. Mereka percaya bahwa di dasar sungai tinggal sesosok makhluk tua yang sudah ada jauh sebelum manusia datang, siluman buaya putih, sang penjaga batas antara dunia roh dan dunia manusia. Dulu, siluman itu bukanlah makhluk jahat. Ia adalah penjaga kesucian sungai. Warga percaya selama mereka hidup bersih, jujur, dan tidak serakah, maka siluman itu akan melindungi mereka dari bencana. Bahkan ada cerita bahwa pada masa kelaparan, siluman itu pernah mengirim gerombolan ikan besar ke muara sungai agar warga tidak mati kelaparan. Namun, semua berubah ketika muncul seorang kepala suku baru bernama Gantar. Gantar adalah pria ambisius dan tidak sabaran. Ia ingin sukunya berkembang pesat, seperti suku lain yang mulai menjual hasil hutan ke pendatang. Ia merasa aturan leluhur terlalu membatasi. Ia memerintahkan para pemuda untuk membuka lahan, menebang pohon besar, dan menjual kayu ulin serta damar ke pedagang dari luar kampung. Para tetua menolak, memperingatkan bahwa hal itu akan membangunkan penjaga sungai. Tapi Gantar tidak peduli. Ia bahkan menantang kepercayaan itu secara terang-terangan. Suatu malam, di bawah sinar bulan purnama, ia berdiri di pinggir sungai Baranting dan berteriak lantang, "Jika benar ada siluman di sungai ini, datanglah. Aku tidak takut." Tak ada yang terjadi malam itu. Gantar makin sombong. Ia beberapa sesajen dan benda-benda adat, menganggapnya tak lebih dari takhayul. Maka sejak itu, pemalakan hutan besar-besaran pun dimulai. 2 bulan kemudian, kejadian aneh mulai muncul. Anak-anak muda yang ikut menebang pohon mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, mereka melihat seekor buaya raksasa putih muncul dari sungai dan menyeret mereka ke dalam air, mencabik tubuh mereka di dasar sungai yang gelap. Beberapa dari mereka ditemukan meninggal tenggelam tanpa luka, tapi mata mereka terbuka lebar dan mulut mereka membeku seperti sedang menjerit. Ketika panik mulai menyebar, Gantar malah semakin menantang. Ia mendatangi sungai. Kali ini membawa pisau tajam dan seekor ayam putih. Di depan seluruh warga, ia menyembelih ayam itu dan melemparkannya ke sungai sambil berkata, "Ini tumbal untukmu. Ambil darahnya, tapi biarkan kami hidup makmur." Malam itu, Gantar bermimpi bertemu dengan sosok buaya putih besar. Tapi bukan lagi dalam wujud buaya biasa. Wajahnya mulai menyerupai manusia setengah buaya, setengah lelaki tua berkulit putih pucat, dengan sorot mata penuh amarah dan dendam. "Kau sudah membangunkanku, maka aku akan terbangun sepenuhnya." Besoknya, sungai meluap. Airnya hitam dan bau amis darah tercium hingga jauh ke kampung. Puluhan ikan mati mengambang. 3 anak kecil hilang dan tidak ditemukan lagi. Warga mulai melarikan diri. Gantar mencoba menghentikan semuanya, tapi sudah terlambat. Siluman buaya putih telah bangkit. Dengan perjanjian baru, ia tidak akan dilupakan. Setiap manusia yang datang dengan niat serakah dan mencoba mengambil lebih dari yang seharusnya akan diikat oleh kutukan. Kutukan bahwa mereka akan diberi kekayaan, tapi harus dibayar dengan nyawa. Setelah bencana itu, suku Punan Beringin perlahan lenyap. Sebagian meninggalkan hutan, sebagian menghilang entah kemana. Gantar sendiri ditemukan mati, terapung di sungai. Tubuhnya penuh luka seperti dicabik makhluk buas. Namun,
Tak ada jejak buaya di sekitarnya. Anehnya, matanya masih terbuka, menatap langit dengan sorot ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Sejak saat itu, Sungai Baranting berubah menjadi tempat terlarang. Para orang tua di kampung sekitarnya mewariskan cerita tentang penunggu sungai kepada anak-anak mereka. Namun waktu berlalu, dan cerita itu mulai dianggap mitos, dongeng belaka, hingga akhirnya datang generasi baru seperti Darmawan. Orang-orang luar yang hanya melihat hutan sebagai sumber uang, bukan rumah para roh penjaga. Maka siluman itu kembali bangkit. Ia hanya menunggu satu hal. Perjanjian, apa yang dialami Darmawan bukanlah yang pertama, dan bisa jadi bukan yang terakhir. Selama masih ada manusia yang ingin kekayaan instan tanpa memikirkan harga yang harus dibayar, siluman buaya putih akan tetap ada bersembunyi di dasar sungai, menanti satu persatu jiwa yang akan diseretnya. Air sungai mungkin tampak tenang, deep, tapi di kedalaman sana, mata merah itu tidak pernah tidur. Nama pemuda itu Randy, usia 24 tahun. Ia adalah seorang mahasiswa antropologi dari Jakarta yang sedang menyusun skripsi tentang kepercayaan lokal dan mitos-mitos daerah di Indonesia. Berbekal rasa ingin tahu dan semangat petualangan, Randy memutuskan untuk melakukan penelitian langsung ke Kalimantan Tengah, daerah yang selama ini hanya ia baca lewat buku dan artikel jurnal. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda dari peneliti lain. Ia tidak percaya mitos. Baginya, semua legenda tentang siluman, roh penjaga, atau makhluk gaib hanyalah bagian dari kebudayaan, bukan kenyataan. Ia ingin membuktikan bahwa semua cerita seram tentang siluman buaya putih hanyalah dongeng tua untuk menakut-nakuti orang agar tidak serakah terhadap alam. Setibanya di kampung tua dekat Sungai Baranting, Randy membawa kamera, perekam suara, drone, dan sebuah laptop. Ia bahkan menyewa seorang pemandu lokal bernama Pak Leman, seorang pria setengah baya yang tampak canggung sejak awal perjalanan. Randy mulai mewawancarai warga. Awalnya, tak banyak yang mau bicara, tapi setelah beberapa hari, satu persatu mulai bercerita. Mereka berbicara tentang Darmawan, rumahnya yang terbakar, anaknya yang hilang, dan upacara darah yang dilakukan oleh dukun tua bernama Busaro. Namun yang paling menarik bagi Randy adalah cerita tentang Gantar dan asal-usul siluman. Menurut warga, lokasi yang disebat-sebat sebagai tempat persembunyian siluman itu masih bisa dijangkau. Sebuah bagian dari sungai yang membentuk danau tenang dengan air berwarna gelap kehijauan. Randy memutuskan ia harus ke sana. Jangan main-main, nak, kata Pak Leman saat malam sebelum keberangkatan. Aku cuma ingin lihat dan ambil gambar. Pak, balas Randy santai. Saya mau buktiin bahwa itu cuma cerita rakyat. Lagian, kalau nggak ada yang pernah cek ke sana, gimana tahu itu benar? Pak Leman tidak menjawab. Tapi saat Randy bangun, pagi-pagi keesokan harinya, pemandunya sudah menyiapkan perahu dan bekal seadanya. Seperti orang yang tahu bahwa perjalanan itu tak bisa dicegah, hanya bisa ditemani. Perjalanan ke danau tersembunyi memakan waktu hampir 3 jam menyusuri sungai. Semakin jauh mereka masuk ke hutan, suasana makin sunyi. Tak ada burung, tak ada suara. Bahkan air sungai pun seperti berhenti mengalir saat perahu mendekati danau yang disebut Lubuk Larangan. Angin tiba-tiba hilang. Randy turun dari perahu sambil membawa kamera dan drone. Ia berdiri di pinggir danau, memandangi air yang begitu gelap dan dalam, seolah-olah tidak ada dasarnya. Tempat ini seperti tidur bisek Pak Leman. Bagus buat foto, sahut Randy sembari menyalakan drone. Drone itu melayang naik dan mulai merekam gambar dari atas danau. Tapi 5 menit kemudian, gambarnya terganggu. Layar di laptop berkedip
dan kemudian mati total. Drone jatuh ke danau tanpa suara, tanpa percikan. Randy mengumpat. Ia memeriksa baterai, sambungan kabel, semuanya tampak normal. Tapi tak satu pun alat elektroniknya mau menyala kembali. Ini pasti medan magnetnya kuat, atau gangguan frekuensi, gumamnya. Mencoba tetap rasional. Namun Pak Lehman mulai pucat. Kita harus pergi sekarang, Den. Sekarang. Tapi sebelum mereka naik ke perahu, air danau mulai beriak. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Randy mengangkat kameranya dan mulai merekam. Penuh semangat. Tapi yang terekam di lensanya bukan sekadar riak, melainkan bayangan putih besar yang perlahan muncul dari dasar danau. Saat kepala makhluk itu muncul, Randy terdiam. Itu bukan buaya biasa. Panjangnya lebih dari 10 meter. Kulitnya putih mengilat seperti tulang, dan matanya menyala merah. Mulutnya terbuka pelan, memperlihatkan deretan gigi tajam tak beraturan. Tapi yang paling mengerikan, di tengah dahi buaya itu, Ada Bika's luka membentuk simbol aneh. Pak Lehman berteriak, "Buaya putih!" Naik perahu, Den, sekarang. Randy membeku, terpaku, tangannya gemetar, kameranya jatuh. Makhluk itu menatap langsung ke matanya. Dalam sepersekian detik, Randy melihat bayangan-bayangan masa lalu. Ia melihat Gantar berteriak di pinggir sungai. Ia melihat Darmawan menangis sambil menumpahkan darah ke dalam mangkuk tanah liat. Ia melihat tubuh-tubuh tanpa kepala dan dirinya sendiri berdiri sendirian di tengah danau. Pak Lehman menarik paksa Randy ke perahu dan mendayung sekuat tenaga. Saat mereka meninggalkan danau, suara seperti erangan rendah terdengar dari balik kabut. Danau kembali tenang, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Sejak saat itu, Randy berubah. Ia tak mau bicara tentang danau itu lagi. Semua hasil penelitiannya, semua rekaman dan catatan, ia bakar. Ia bahkan memutuskan untuk tidak menyelesaikan skripsinya. Ia memilih pindah ke kota kecil di Kalimantan, menjadi guru les untuk anak-anak, menjauh dari teknologi dan hidup sederhana. Beberapa mitos, katanya pada seorang temannya, tidak diciptakan untuk dibuktikan, tapi untuk dipatuhi. Kini, saat malam tiba dan suara sungai mengalir pelan, kadang Randy masih duduk termenung. Di matanya, kadang-kadang masih tampak pantulan dua cahaya merah, seperti sepasang mata yang terus mengawasinya dari kegelapan air. Sebab sekali seseorang melihat sang siluman, maka ikatan itu tidak pernah sepenuhnya terputus. Beberapa bulan setelah kejadian Randy di Lubuk Larangan, desas-desus tentang buaya gaib raksasa di Kalimantan mulai menyebar di dunia maya. Walau Randy tidak pernah mempublikasikan hasil penelitiannya, rekaman drone yang sempat masuk ke penyimpanan Cloud tanpa ia sadari terunggah secara otomatis. Salah satu klip berdurasi 15 detik menunjukkan bayangan besar putih di dalam danau, disertai suara riak air yang tak wajar. Video itu viral, dan di Amerika Serikat, seorang pria bernama Colton Reese, mantan tentara dan pemburu satwa liar kelas dunia, melihat video itu dan langsung tertarik. Colton bukan pria biasa. Ia punya acara dokumenter survival bernama Predator Seeker, di mana ia menjelajah tempat-tempat ekstrem untuk menangkap atau merekam hewan langka. Ia pernah menangkap ular anaconda terbesar di Amazon, bertemu makan salju di Himalaya, bahkan nyaris tewas karena gigitan hiu putih di Afrika Selatan. Saat ia melihat video dari Kalimantan, ia langsung berkata pada krunya, "We're going to Indonesia. I'm gonna catch that ghost." Seminggu kemudian, Colton dan timnya yang terdiri dari 4 orang tiba di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ia membawa kamera profesional, drone kelas militer, senapan bius, dan satu kandang besi raksasa. Ia berniat menangkap siluman buaya putih hidup-hidup. Namun, sejak awal,
Penduduk lokal tidak menyambutnya dengan ramah. Bahkan, beberapa warga yang dimintai informasi langsung pergi tanpa berkata sepatah kata. Hanya satu orang yang akhirnya bersedia bicara, Randy. Pertemuan mereka terjadi tak sengaja di warung kopi kecil dekat dermaga. Randy, yang sudah berubah jadi pria pendiam dan berjanggut tipis, hanya menatap Colton dengan sorot mata lelah. "Aku sudah lihat sendiri makhluk itu," ucapnya datar. Colton tersenyum sombong. "Great, then you can take me there." Randy menggeleng. "Kau tidak akan menangkapnya. Dia bukan buaya biasa. Dia bukan hewan. Dia kutukan." Colton tertawa kecil. Semua hewan punya logika yang tak bisa dijelaskan cuma karena manusia takut. Randy menatapnya dalam diam, lalu berbisik, "Kalau kau tetap pergi ke sana, jangan salahkan siapa-siapa kalau pulang tinggal nama." Colton berdiri dan mengacungkan jempol. "That's exactly why I'll go. To prove that this ghost story is just a story." 2 hari kemudian, Colton dan timnya tiba di pinggiran sungai Baranting. Mereka membawa alat-alat berat, sensor gerak, kamera bawah air, bahkan sonar. Semua teknologi tercanggih mereka pasang di sekitar lubuk larangan. Hari pertama, tidak ada yang terjadi. Hari kedua, mereka berhasil merekam beberapa riak besar di malam hari, tapi tetap tidak ada wujud buaya. Colton mulai kesal. Ia mulai bermain keras, memasang umpan darah kambing hidup, dan memutar suara teriakan binatang sekarat. Hari ketiga, sekitar pukul 2 dini hari, kamera termal menangkap bayangan besar mendekat dari tengah danau. Kru bersorak. Colton langsung mengambil senapan bius dan berdiri di tepi danau sayap menembuk. Tapi sesaat sebelum ia menarik pelatuk, air danau mendidih. Asap putih mengepul dari permukaan. Semua kamera mati serentak. Drone yang masih terbang mendadak jatuh dan pecah. Lalu makhluk itu muncul, bukan hanya kepala, tapi seluruh tubuhnya. 10 meter lebih panjang, seukuran perahu besar. Matanya menyala merah terang, dan dari mulutnya keluar suara dengusan manusia. Salah satu kru pingsan di tempat, yang lain menjerit dan kabur. Colton terdiam. Ia mengangkat senapan dan menembak, tapi bius itu hanya menancap di kulit makhluk itu, lalu lepas sendiri. Buaya putih itu tidak menyerang. Ia hanya melihat Colton, lalu perlahan mengeluarkan suara seperti ratapan panjang, rendah, menggetarkan dada. Kemudian bayangan hitam muncul dari air seolah-olah tangan tubuh-tubuh manusia menyeret 2 kru Colton ke dalam air. Tanpa sempat berteriak, Colton berlari, terhuyung menuju hutan, meninggalkan semua alat, semua rekaman. Ia tersesat semalam suntuk di dalam hutan, diganggu suara bisikan dan jeritan samar dari balik pepohonan. Esoknya, ia ditemukan oleh warga kampung dalam keadaan setengah telanjang, penuh luka gores dan matanya membelalak kosong. Colton Reese dipulangkan ke negaranya. Seminggu kemudian, ia tak pernah bicara sepatah kata pun tentang Kalimantan. Acara dokumenternya dibatalkan. Dalam sebuah wawancara singkat di bandara, ia hanya berkata, "There are things in this world that are not meant to be hunted." Di Kalimantan, warga kembali menutup jalan menuju lubuk larangan. Mereka menanam kembali pohon-pohon dan membangun kembali rumah adat sebagai penanda batas suci. Randy yang mendengar kabar Colton hanya tersenyum getir. Ia tahu siluman buaya putih tidak bisa dibunuh, tidak bisa ditangkap. Makhluk itu bukan. Ia adalah kutukan yang hidup dari keserakahan manusia. Dan selama manusia terus datang untuk mengambil lebih dari yang seharusnya, siluman itu akan tetap menunggu di kedalaman yang gelap, menyaksikan, menilai, dan akhirnya menaga
2 tahun telah berlalu sejak peristiwa tragis yang menimpa Colton Reese dan tim dokumenternya di Lubuk Larangan. Sejak saat itu, wilayah itu resmi ditutup total. Warga kampung membentangkan pagar bambu setinggi 2 meter dan memasang penanda merah dengan tulisan besar, "Dilarang masuk, tempat terlarang." Namun, meskipun tidak ada yang berani lagi mendekat, mimpi buruk justru datang ke kampung. Satu persatu, warga mulai mengalami hal-hal ganjil. Anak-anak kecil mulai menggambar makhluk putih besar dengan mata merah. Seorang ibu muda mengaku melihat bayangan buaya besar melintas di sungai meski airnya sedang dangkal. Bahkan, seorang dukun tua pingsan di tengah upacara adat dan setelah siuman, ia hanya bisa berkata, "Waktunya telah datang." Sementara itu, Randy yang selama ini menjauh dari dunia luar merasa tidak tenang. Ia tahu sesuatu belum selesai. Ada, Peggy, and Dory, cerita yang belum tuntas. Suatu malam, ia bermimpi berada di tengah danau, berdiri di atas permukaan air. Di depannya muncul sosok perempuan tua dengan kain putih melilit tubuh dan rambut menjuntai sampai kaki. Perempuan itu berkata, "Kutukan tidak akan berhenti sampai seseorang menebus kesalahan yang telah dimulai." Randy tersentak bangun, peluh membasahi tubuhnya. Ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Ia harus kembali. Ia harus mengakhiri kutukan ini. Sebelum makhluk itu mengambil lebih banyak korban, maka dimulailah perjalanan Randy mencari jejak masa lalu. Ia menggali kembali sejarah kampung, membuka catatan tua di rumah Busaro, yang dulu adalah dukun pemanggil siluman. Ia menemukan tulisan tangan yang lusuh di atas kertas kelapa. Buaya putih datang dari darah yang ditumpahkan. Dengan keserakahan, ia adalah penjaga, tapi juga penagih, dan hanya darah yang ikhlas yang bisa menidurkannya kembali. Dalam catatan itu disebutkan satu nama, Gantar. Gantar, pemuda yang dulu menjadi tumbal pertama dari Darmawan. Rohnya diyakini belum tenang, dan selama itu siluman buaya putih akan terus bangkit setiap kali ada orang yang melanggar kesucian sungai. Randy menyimpulkan, satu-satunya cara menghentikan kutukan adalah memanggil kembali roh Gantar dan menenangkannya. Tapi upacara ini berisiko besar. Jika gagal, Gantar bisa berubah menjadi roh amarah, dan siluman buaya putih bisa muncul dalam wujud paling buasnya. Randy menemui Paleman dan beberapa tetua kampung. Awalnya mereka menolak, takut upacara malah membangkitkan sesuatu yang tak bisa dikendalikan. Tapi setelah seorang anak kecil hilang secara misterius di tepi sungai, mereka semua menyerah. Upacara pun diputuskan dilakukan malam purnama di tepi Lubuk Larangan dengan menggunakan sesajen dan mantra asli dari tulisan Busaro. Randy akan memimpin dengan bantuan 3 tetua kampung dan 1 wanita tua yang masih hafal bahasa mantra kuno. Malam itu, langit tampak aneh. Awan menggulung pelan, angin terasa berat, dan aroma amis menyelimuti udara. Randy duduk bersila di tepi danau dengan mangkuk tanah liat berisi darah ayam, bunga 7 rupa, dan kain kafan bekas. Ia membaca mantra dengan suara bergetar. Wahai yang diserahkan bukan atas kehendaknya, wahai yang tenggelam dalam dusta, bangkitlah dan bicaralah, agar bumi bisa menutup luka. Air danau mulai beriak, kabut naik pelan, lalu sebuah sosok muncul dari tengah danau. Bukan siluman, tapi seorang pemuda dengan wajah pucat dan mata kosong. Itu Gantar. Randy menunduk. Dalam, maafkan aku. Maafkan semua orang yang membuatmu menjadi korban. Aku mohon, kembalilah ke tenang. Jangan lagi jadi alasan tumpahnya darah. Gantar tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap danau, lalu menunjuk ke sisi seberang. Di sana, perlahan, siluman buaya putih muncul
Tapi kali ini, makhluk itu tidak marah. Ia hanya mengambang diam, seakan menunggu keputusan. Gantar berbalik pada Randy dan perlahan mengangguk. Dalam sekejap, tubuh Gantar mulai bersinar, lalu pecah menjadi ribuan cahaya kecil yang jatuh ke air danau seperti hujan bintang. Siluman buaya putih mengeluarkan suara rendah seperti bisikan terima kasih, lalu menyelam perlahan ke kedalaman danau. Sejak malam itu, Lubuk Larangan kembali tenang. Warga kampung merasa damai. Tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada lagi hilangnya. Anak sungai mengalir jernih kembali, dan suara burung kembali terdengar di pagi hari. Randy meninggalkan kampung, tapi sebelum pergi, ia berdiri di pinggir danau sekali lagi. Ia menatap air yang kini tenang dan hijau muda. Di permukaannya muncul seekor buaya putih kecil. Diam, lalu menyelam perlahan tanpa suara, tanpa riak. Mungkin itu hanya buaya biasa, atau mungkin itu tanda bahwa siluman itu tidak pergi, hanya tidur, menunggu, menyaksikan. Karena kutukan tidak pernah benar-benar hilang, hanya ditunda.